Gibran anak sulung Anda itu jelas terseret ya, bisa dibantah ya, tapi saya kira wartawan-wartawan Tempo dan lain-lain itu tidak gampang ya. Mereka sudah teruji, sudah profesional gitu ya. Nah, jadi Pak Jokowi, saya minta Anda tinggal menyuruh Gibran, secepat mungkin kamu ke KPK, bawa bukti-bukti Anda tidak keserempet gitu, biar nanti ya, omongan si Gibran disandingkan dengan temuan-temuan KPK. Pilihan buat Pak Jokowi mundur atau terus. Mengapa mundur? Ya, karena saya melihat kompetensi Anda sejak awal itu sudah diragukan. Ya. Tapi Anda menang lagi tidak apa-apa. Ya. Tapi kalau sekarang ini kira-kira ujian berat dua hal tadi itu memang tidak bisa selesai, bahkan negatif ya, yang sebaiknya Anda mundur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, saya ingin menjawab sebagian teman, bahkan sahabat saya yang menanya pada saya, ya, mengapa saya kok setiap kali menulis maupun kadang-kadang ceramah. Sekarang ini saya agak rajin membuat video. Kok saya men-single out ya. Jadi men-single out itu artinya mengkhususkan ya, secara tunggal ya, Pak Jokowi. Mengapa? Banyak teman yang bertanya, Pak Amin, apa Anda punya special hatred ya, benci khusus pada Pak Jokowi? Sama sekali tidak. Nah, sekarang saya jelaskan ya. Mengapa saya dalam memberikan kritik, koreksi, masukan, wanti-wanti ya, dalam berbagai bidang kehidupan, apakah kehidupan politik, kehidupan hukum, bahkan ekonomi, saya mesti akan mengarahkan langsung kepada Pak Jokowi. Nah, mengapa? Tolong perhatikan kursus singkat 2 menit ini ya. Penting sekali ya, mengenai undang-undang dasar kita sebagai dasarnya undang-undang. Dalam undang-undang dasar kita yang mengalami 4 tahapan amandemen ketika saya jadi ketua MPR, itu memang barangkali bagi orang yang tidak mengikuti agak terkejut bahwa bab ketiga, ya, yaitu berjudul kekuasaan pemerintah negara, ya, itu sepenuhnya, ya, semuanya menyangkut otoritas atau kekuasaan presiden. Ada 16 pasal. Itu semuanya tanpa kecuali itu mengenai presiden dan wakil presiden. Bahkan sekian pasal dan sekian ayat itu mesti dimulai dengan presiden. Ya. Jadi Anda bisa buka apa yang saya katakan ini, insya Allah memang begitu, benar adanya. Jadi bab 3 mengenai kekuasaan pemerintah negara itu 100% menyangkut otoritas atau kekuasaan presiden. Jadi diatur secara rinci, secara lengkap, ya, bahkan panjang lebar, ya. Karena apa? Karena dalam sistem kenegaraan kita, presiden itu adalah yang mengalir darinya kekuasaan apapun yang ada di Indonesia ini, kekuasaan menteri, kekuasaan kepolisian, ya, kekuasaan yang ada di bawah presiden itu semuanya kembali kepada presiden. Nah, kalau mau tahu kekuasaan tentang kementerian itu hanya 1 pasal, enteng sekali. Ya.
Bahkan MPR itu hanya 2 pasal, DPR 7 pasal, DPD hanya 2 pasal. Ya, tapi Presiden itu sekali lagi ada 16 pasal. Samping sebab pokok itu, ya, saya memahami ya, mengapa Presiden diberi kewenangan, otoritas, kekuasaan yang demikian luas sekali. Ya. Jadi saya paham karena saya memimpin ya, 4 tahapan perubahan undang dasar kita itu, ya, sehingga memang kita sepakat supaya efektif kita punya pemerintahan, maka Presiden itu menjadi kepala negara, tapi juga kepala eksekutif. Gitu. Bahkan walaupun tidak ada dalam undang-undang dasar, sering disebut sebagai panglima tertinggi. Nah, saudara, karena itu, ya, kalau saya mengarahkan kritik, koreksi, masukan, wanti-wanti, and so on and so forth pada Presiden, itu sudah memang harus begitu. Ya. Saya nggak mau buang-buang energi kemudian memberikan kritik koreksi pada kementerian ini atau itu, ya, kepada dirjen-dirjen atau kepada yang lain, tidak, tapi langsung kepada sumbernya, yaitu sekarang ini istilahnya Lurah Indonesia. Ya, itu sudah betul. Ya. Jadi sekali lagi, tidak ada hatred atau kebencian pada seseorang, sesuatu kaum, itu dilarang dengan tegas oleh Al-Quran. Ya. Alhamdulillah saya tiap hari baca Al-Quran. Gitu. Jadi saya bacakan ya, ayatnya itu dalam surat Al-Maidah ayat 8. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada bil qist. Wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu wa aqrabu littaqwa wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Ya. Artinya, saudaraku, wahai orang-orang beriman, ya, jadilah kalian sebagai penegak keadilan karena Allah. Bukan karena manusia, bukan karena apa-apa, tapi karena Allah. Ya. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kalian berlaku tidak adil. Ya. Ini masuk akal. Ya. Kalau kita pura-pura dengan keadilan, tapi ternyata benci pada seseorang atau sebuah kaum, itu batal. Ya. Jadi tidak ada gunanya. Karena itu berlaku adilah. Ya, i'dilu, berlaku adilah. Wa innahu aqrabu littaqwa. Sesungguhnya menegakkan keadilan yang tegas, ya, yang benar, itu sangat dekat dengan takwa. Kemudian wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Shadaqallahul adzim. Ya. Jadi saudara-saudaraku, mohon dimengerti, ya, kalau saya mengarahkan kritik koreksi, ya, saya bukan asbun. Kalau saya menulis juga bukan astul, asal tulis, tidak. Ya. Insya Allah bertanggung jawab. Ya. Ada didukung fakta, didukung data yang selalu saya timbang-timbang dahulu, ya, bobot kebenarannya dan lain-lain gitu. Jadi mungkin dengan kata lain, yang saya lakukan itu adalah ya koreksi kepada Presiden Jokowi yang korek secara politik, ya, korek secara konstitusional, ya, dan juga insya Allah korek secara moral. Ya. Jadi ini mohon dimengerti. Jadi jangan Anda a priori, dari Amin Rais gitu, dia kan karena benci, mungkin dengki, ya, itu mudah-mudahan kita tidak seperti itu, ya. Agama kita mendidik, ya. Kalau kita tuh sampai dengki pada seseorang, itu kata Nabi kita, dengki itu, hasad itu akan membakar amal soleh kita seperti api membakar kayu itu. Nah, dalam kesempatan ini Pak Jokowi, ya, saya mengingatkan pada Anda, sesungguhnya Anda punya 2 ujian yang mungkin buat Anda sangat berat.
mungkin. Ya. Mengingat konteks perpolitikan sekarang ini, ya, Anda dikerumuni oleh para berhubung, ya, yang selalu memberikan informasi, menurut saya kemungkinan memang tidak benar, ya, hanya melegakan dan membuat Anda bahagia barangkali. Ya. Nah karena itu, ya, tugas Anda atau ujian Anda yang sangat berat bagi Anda, ya, itu adalah bagaimana memberikan pengadilan atau keadilan, ya, yang betul-betul tidak melukai dan menyakiti rasa keadilan rakyat, ya, termasuk umat Islam, ya, yaitu nanti tatkala kejahatan HAM yang sangat besar itu atas lenyapnya 6 nyawa anak-anak muda, kita sudah tahu semuanya, ini memang harus Anda pecahkan tuntas karena ini sudah menjadi pengetahuan masyarakat nasional bangsa kita dan juga tidak saya lebihkan kalau telah menjadi pengetahuan masyarakat internasional. Jadi you know what to do. Ya, saya kira sudah lusinan tokoh-tokoh bangsa, ya, dari berbagai angle yang kira-kira kalau disimpulkan Pak Jokowi you know what to do. Nah, jadi ini ujian Anda yang pertama, cukup berat. Sehingga enteng kalau Anda menggunakan wewenang yang memang tegas dan lain-lain, tapi kita pun juga menyadari Anda dikepung oleh siluman-siluman kecil, ya, maupun oleh siluman besar yang lebih berdaulat lagi. Yang kedua, ya, majalah Tempo dan banyak media massa yang lain itu sudah mengekspos, ya, korupsi bansos yang tidak ketemu nalar karena begitu besarnya. Ya. Kemudian ini betul-betul juga, ya, menyakitilah rasa keadilan rakyat. Bagaimana triliunan bansos, ya, itu dijadikan katakanlah mungkin bancakan atau berpesta pora gitu. Yang ini juga harus Anda selesaikan, apalagi, ya, Gibran anak sulung Anda itu jelas terseret, ya, bisa dibantah, ya, tapi saya kira wartawan-wartawan Tempo dan lain-lain itu tidak gampang, ya. Mereka sudah teruji, sudah profesional gitu, ya. Nah jadi Pak Jokowi, saya minta Anda tinggal menyuruh Gibran secepat mungkin kamu ke KPK, bawa bukti-bukti Anda tidak keserempet gitu, biar nanti, ya, omongan si Gibran disandingkan dengan temuan-temuan KPK gitu. Kalau memang Gibran bersih, ya sudah, alhamdulillah bersih, ya. Tapi kalau tidak Pak Jokowi, memang berat resikonya. Ya, saya menggunakan hak konstitusional saya, hak demokrasi saya. Ya. Memang saya sudah menulis sebuah risalah. Ya. Mula-mula saya namakan risalah enteng-entengan. Ya. Tapi teman-teman, Pak Amin, ini bukan enteng, jadi dijadikan risalah kebangsaan. Ya. Di situ saya mengajukan 2 alternatif Pak Jokowi. Ya. Saya tulis bulan September, sudah 4 bulan yang lalu, ya, yaitu bertema pilihan buat Pak Jokowi mundur atau terus. Ya. Mengapa mundur? Ya, karena saya melihat kompetensi Anda sejak awal itu sudah diragukan, ya. Tapi Anda menang lagi tidak apa-apa, ya. Tapi kalau sekarang ini kira-kira ujian berat 2 hal tadi itu memang tidak bisa selesai, bahkan negatif, ya, memang sebaiknya Anda mundur. Ya. Jadi argumen saya di sini itu kalau mau dibantah, bantah, ya, tapi juga jangan serampangan. Ya. Saya tidak pernah hatred, saya tidak pernah ngawur, insya Allah. Ya. Atau kalau mau terus, ahlan wa sahlan Pak Jokowi. Ya. Tetapi tentu di sini sudah ada resepnya. Anda putar balik, ya, arah yang selama ini yang memang hampir kebanyakan
political decision Anda itu menurut saya itu lebih menguntungkan orang-orang tertentu, ya. Bahkan mungkin kedaulatan kita ini hanya tinggal nama, ya. Kedaulatan ekonomi sepertinya bukan kita menentukan, kedaulatan sumber daya alam kita, ya, keuangan kita, perbankan kita, dan lain-lain. Ya. Nah, jadi saya menutup masukan saya ini, ya, secara lugas, ya. Jadi either or, ya. Jadi ini atau itu, monggo panjenengan Mas Jokowi punya kemampuan untuk mencerna, dan sekali lagi, ya, insya Allah you know what to do. Ya, jadi itu saja, dan kita doakan mudah-mudahan COVID-19 insya Allah lebih cepat pergi dari negeri kita ini, supaya kita bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan kita secara lebih normal. Dan saya sampaikan yang liburan panjang, jangan suka kerumunan, hindari jauh-jauh, ya. Karena ini kita belum selesai menghadapi masalah berat ini. Yang khusus Pak Jokowi, saya mohon maaf ya Pak Jokowi, kalau saya terasa lugas, belak-belakan, straightforward, langsung, memang itulah saya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, merdeka.